Oke, halo anak-anak. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi pengukuran kepada kalian. Nah, jadi ada sebuah media, nanti kalian bisa download medianya di Google Classroom. Oke. Nah, mungkin kalian sudah lihat di LKS yang kemarin. Jadi ada banyak alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur, salah satunya yaitu panjang. Nah, misalkan untuk mengukur baut atau mur, alat ukur apa yang paling cocok untuk digunakan untuk mengukur baut? Apakah penggaris, jangka sorong, atau mikrometerskop? Lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita akan pelajari di materi ini. Nah, berikut yang pertama kita belajar tentang jangka sorong. Nah, sebelum itu kita belajar dulu tentang komponen-komponen dari jangka sorong. Yang nomor satu ini ada rahang dalam. Jadi rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter luar. Diameter luar dari suatu misalkan kelereng atau misalkan diameter dari pulpen atau tutup pulpen. Jadi diameter luarnya itu diukur menggunakan rahang dalam. Kemudian yang nomor 2 ada namanya rahang luar. Jadi kalau rahang luar untuk mengukur diameter dalam. Nih. Jadi dia berbeda. Jadi dia kebalikan. Jadi kebalikan dari rahang dalam. Jadi untuk rahang luar itu dia mengukur diameter dalam. Kemudian yang nomor 4 ini ada namanya skala utama. Nah, ini skala utama. Jadi skala utama ini dalam satuan cm. Nah, kemudian ada yang kelima yaitu skala utama juga, namun dia dalam satuan inci. Nah, kemudian yang keenam ada yang namanya skala nonius atau skala geser. Jadi untuk jangka sorong ini dia memiliki NST atau nilai skala terkecilnya 0,1 mm atau 0,01 cm. Kemudian yang nomor 7 ini adalah skala nonius dalam satuan inci, tapi jarang biasanya digunakan. Kita biasanya lebih sering menggunakan yang bagian di bawah. Kemudian yang nomor 8 adalah pengunci. Jadi di sini ada penguncinya. Jadi pengunci ini berfungsi agar dia tidak bergeser-geser. Skala nonius ini tidak bergeser. Jadi ketika benda sudah diletakkan di dalam sini, misalkan untuk mengukur diameter luar, bendanya sudah diletakkan, maka kita kunci di nomor 8 agar skalanya tidak bergeser. Jadi skala terkecil pada jangka sorong yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Untuk di skala nonius, kalau misalkan di skala utama, skala terkecilnya adalah 0,1 cm. Ini bisa dilihat. Ini skala utama, yang ini skala noniusnya. Nah, misalkan di sini, untuk mengukur diameter luar, bendanya diletakkan di rahang dalam. Seperti ini gambarnya. Nah, yang pertama yang kalian lakukan adalah menjepit benda di antara rahang tetap dan geser. Ini rahang geser, kemudian mengunci hasil pengukuran. Di sini dikunci, yang tadi nomor 8. Kemudian menetapkan 0 skala nonius sebagai acuan pengukurannya. Jadi 0-nya ini sebagai acuan pengukuran. Jangan menggunakan yang sebelah sini. Dengan gunakan ini, tapi kita gunakan skala 0 pada skala nonius. Suatu ukuran skala utama yang berada tepat atau di depan skala nonius adalah nilai skala utama. Satu ukuran skala utama yang berada tepat atau di depan 0 skala nonius, jadi yang berada di depannya 0 dari skala nonius itulah skala utamanya. Skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama merupakan nilai skala nonius. Jadi untuk mencari nilai skala nonius, kalian lihat di skala nonius yang garisnya atau skalanya itu berimpit dengan yang di atas, dengan skala utama. Itulah nilai skala nonius. Menjumlahkan nilai skala utama dengan 0,01 kali nilai skala nonius. Jadi skala noniusnya itu dikali dengan 0,01 cm, kemudian baru kalian tambahkan dengan nilai skala utama. Nah, mungkin ada kalian yang nanya, kenapa nggak dikali 0,1 mm atau milimeter? Jadi, karena skala utamanya itu dalam satuan senti, agar gampang, kalian ubah skala noniusnya itu dikali dengan 0,01 cm. Jadi, gunakan NST yang dalam sentimeter. Nanti agar gampang kalian untuk menjumlahkan. Oke, nah misalkan seperti gambaran tadi, jadi skala utamanya adalah satu skala di depan nolnya nonius. Jadi di depan nol nonius itu adalah
skala ini kan. Jadi, ini adalah 3,2. Jadi, kenapa 3,2? Jadi, dari 3 sampai ke 4, ada panjangnya itu 1 cm. Ada 10 skala naik. Berarti setiap satu skala yang naik ini, dia nilainya 0,1. Nah, karena dia ada di sini, di skala kedua, berarti nilainya 3,2 atau 3,20 cm. Kemudian skala noniusnya, kita lihat skala nonius di bawah yang berimpit dengan skala utama. Oke, kita lihat, oh ternyata skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah angka 5. Jadi 5 ini kita kalikan dengan NST jangka sorong, yaitu NST-nya 0,01 cm. Seperti yang Ibu bilang, kita pakai NST dalam satuan cm. Jangan digunakan dalam milimeter karena skala utamanya dalam cm. Jadi kita gunakan 0,01 cm. Jadi skala noniusnya 5 kali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. Kemudian untuk hasil pengukuran, kalian tinggal jumlahkan saja. 3,20 tambah 0,05. Jadi hasilnya 3,25 cm. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah micrometer screw. Jadi ini adalah bagian-bagian dari micrometer screw. Kita lihat yang pertama, itu namanya landasan atau anvil. Kemudian yang kedua, poros atau spindle. Yang ketiga ada bingkai. Yang keempat ada kunci. Jadi yang keempat ini sebagai penguncinya. Jadi kalau ini dikunci, maka skala gesernya itu tidak akan bergerak. Jadi untuk mengunci hasil pengukurannya kalian. Kemudian yang kelima itu ada selubung dalam. Jadi di selubung dalamnya ini terdapat skala utama. Nah, skala utama dalam micrometer screw itu dia memiliki satuan milimeter. Kemudian yang keenam ini adalah skala noniusnya. Jadi skala noniusnya itu memiliki NST atau nilai skala terkecil yaitu 0,01 mm. Kemudian yang ketujuh itu ada selubung luar. Yang kedelapan ada roda bergerigi. Nah, bagaimana cara menggunakan micrometer screw? Jadi, yang pertama menjepit benda di antara landasan atau anvil dan poros serta menguncinya. Jadi, kalian masukkan bendanya ke micrometer screw dan jika sudah pas, kalian kunci agar skala pada micrometer screw-nya itu tidak berubah. Kemudian, lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat di samping selubung luar. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. Jadi, kalian lihat skala yang paling terakhir terlihat atau skala yang ada di depan selubung luar atau skala nonius ini. Kemudian yang ketiga, skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama merupakan nilai skala nonius. Jadi nilai skala nonius itu adalah skala yang berimpit dengan skala utama, dengan garis dari skala utama. Oke, biar lebih paham, coba lihat latihan soalnya. Nah, jadi misalkan ini adalah hasil pengukuran dari micrometer screw. Jadi untuk skala utama itu adalah skala yang ada di depan selubung atau yang ada di depan skala nonius. Atau kalian bisa bilang skala utama yang paling terakhir kelihatan. Nih, yang paling terakhir kelihatan kan ini 3,5. Jadi yang naik ini nilainya 1. Kemudian skala di bawah ini kan tengah-tengah dia jadi nilainya setengah. Jadi ini nilainya 3,5. Makanya skala utamanya 3,50 mm. Kemudian skala noniusnya, skala nonius itu lihat ini. Jadi kalau ini nilainya 20 berarti naik 21, 22, 23, 24, 25. Nah, jadi kalian cari skala nonius itu yang berimpit dengan garis skala utama. Yang segaris dengan skala utama. Yaitu adalah skala 25. Nah, 25 ini dikali dengan NST micrometer screw, di mana NST-nya adalah 0,01 mm. Jadi, 25 kali 0,01, 0,25 mm. Sehingga diperoleh hasil pengukurannya, kalian tinggal tambahkan skala utama ditambah skala nonius. Jadi, 3,50 ditambah 0,25, hasilnya 3,75 mm. Kemudian,
ketidakpastian dan cara penulisan hasil pengukuran. Jadi ini merupakan cara penulisan hasil pengukuran untuk pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu maksudnya kegiatan pengukuran yang dilakukan cuma satu kali. Jadi untuk nilai ketidakpastiannya itu kalian dapat peroleh dari delta X. Delta X itu adalah nilai ketidakpastian sama dengan setengah kali nilai skala terkecil atau setengah kali NST. Nah, cara penulisan hasil pengukuran beserta nilai ketidakpastian dari suatu pengukuran yaitu seperti ini. X plus minus delta X. Contohnya tadi, pada micrometers group kita peroleh hasil pengukurannya 3,75. Berarti X-nya 3,75, kemudian plus minus delta X. Delta X-nya itu adalah setengah NST. NST micrometers group kan 0,01 mm. Berarti delta X-nya setengah dikali 0,01 mm. Sehingga diperoleh 0,005 mm. Jadi hasil pengukuran micrometers group dengan pengukuran tunggal yaitu 3,750 plus minus 0,005 mm. Mungkin kalian nanya kenapa di 3,75 tadi kan kita dapatnya 3,75. Terus kenapa sekarang ada 0 tambahan belakangnya? Nah, karena ketidakpastiannya kita peroleh 0,005. Jadi ini ada 3 angka belakang koma. Jadi X-nya yang awalnya 2 angka di belakang koma, kita buat dia menjadi 3 angka di belakang koma, sehingga kita tambahkan 0 belakangnya. Sehingga menjadi 3,750, kan 3 angka belakang koma, plus minus 0,005 mm. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa kalian pahami. Dan untuk selanjutnya, kalian bisa latihan soal-soal terkait kegiatan pengukuran. Terima kasih.